Satrun wa dafnun qad nudib. Ngerti? Belum kan? Wasiktu. Apa sigit itu? Sigit itu artinya bayi yang keluar, yang lahir sebelum waktunya. Wasiktu kal kabiri, bayi yang keluar laki-laki atau perempuan. Itu hukumnya sama dengan orang yang besar. Sama dengan orang dewasa. Kalau sama dengan orang dewasa berarti wajib dimandikan, wajib disolati, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Kapan itu? Wasiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati. Kalau ada tanda-tanda kehidupan. Jadi bayi itu ketika keluar dari perut ibunya ternyata apa? Ada tanda-tanda kehidupan. Macam mana? Dia nangis sebentar. Ketika keluar dia nangis. Dia nangis. Habis itu tak ada tangisan lagi. Siapa yang nangis? Bapaknya yang nangis. Bapaknya yang nangis. Jadi kalau anak kecil lahir dia, kemudian ada tanda-tanda kehidupan. Macam mana? Nangis misalnya. Atau gerakkan tangan ini gitu. Ya, habis itu diam. Diam. Kalau ada bayi seperti itu, diam artinya mati. Maka apa hukumnya? Kalau anak bayi lahir sebelum bulannya, sebelum waktunya, kemudian ada tanda-tanda kehidupan, dia nangis kah, dia teriak kah, dia bergerak kah, setelah itu baru meninggal. Maka dalam golongan yang pertama ini kal kabir. Mana kal kabir? Seperti orang dewasa. Berarti wajib disolati, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Ingat ya, nanti kalau ada orang meninggal masih kecil, ini Ustaz wajib dimandikan tak Ustaz? Apa tidak wajib dimandikan? Apa langsung dikubur? Kau ingat bait itu. Wasiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati. Anak kecil kalau meninggal sebelum waktunya dia lahir, maka hukumnya dia seperti orang besar, wajib 4, wajib disolat, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikuburkan. Kalau ada tanda-tanda kehidupan. Setelah lahir dia nangis ke itu yang kedua, yang pertama. Au khafiyat wa khalquhu qad dhahara famna salatan wa siwaha tubira. Gambaran yang kedua. Kalau yang kedua au khafiyat, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ini keluar tak ada tanda-tanda kehidupan. Apa ya? Keluar langsung mati. Keluar langsung mati. Apa yang wajib? Au khafiyat wa khalquhu qad dhahara. Kalau tak ada tanda kehidupan, tapi wa khalquhu qad dhahara, bentuk tubuhnya tu ada tampak. Tentu. Berarti dia tidak segumpal daging. Ada bentuk kepala misalnya. Tentu. Ada bentuk tangan. Berarti kan ada bentuk tubuh bayi itu. Ana ulang lagi. Tentu. Au khafiyat, atau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Berarti dia keluar dalam keadaan meninggal. Maka kau lihat, apa yang kau lihat? Bentuk tubuh bayi itu. Ada tak bentuk manusia? Kalau ada bentuk kepalanya manusia, ada bentuk tangannya manusia, apa yang wajib? Famna solatan, yang tidak boleh solat, jangan disolati. Famna solatan, solat jangan. Jadi bagaimana? Kau lakukan kepada dia itu, kau mandikan, kau kafani, kau kuburkan. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Solat tidak wajib. Solat tidak wajib. Ngerti? Gambaran yang kedua, kalau dia keluar dalam keadaan tak ada tanda-tanda kehidupan itu tak ada. Terus bagaimana? Kau lihat bentuk tubuhnya itu. Tentu. Kalau masih ada kepalanya, bentuk kepala masih ada, bentuk tangan masih ada, maka apa kata ulama? Famna solatan, yang dilarang, yang diharamkan solat, tak boleh disolati. Berarti yang tidak boleh disolati berarti 3 masih wajib tuh. Apa tuh? Mandikan itu harus. Dikafani itu harus. Kemudian dikuburkan. Ngerti? Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, awihtafa aidon. Mana awihtafa itu? Bentuk tubuhnya tak ada. Lihat. Jadi pas lahir tuh cuman segumpal daging ya. Atau bentuknya kotak ya. Atau lonjong ya gitu.
Tak ada bentuk kepalanya, tak ada bentuk tangannya, tak ada. Apa yang wajib? Tak ada yang wajib. Tak ada yang wajib. Cuman ada yang sunnah. Fa fihi lam yajib syai'un wa satrun wa dafnun qad nudib. Dua yang sunnah. Dua yang sunnah. Apa yang sunnah? Satrun, di satir, di kafani, itu sunnah. Wa dafnun, dan dikuburkan, itu sunnah. Itu sunnah. Ngerti? Satrun wa dafnun qad nudib. Itu. Awihtafa aidan fa fihi lam yajib. Mana awihtafa? Kalau tidak ada bentuk tubuhnya sama sekali. Tidak ada bentuk kepalanya, tidak ada. Cuman bentuk segumpal daging ya. Apa yang wajib? Fa fihi lam yajib. Maka kalau pada yang seperti itu tidak ada yang wajib. Satu pun tidak ada. Salat tidak wajib, dimandikan tidak wajib, dikuburkan tidak wajib. Jadi kalau ada orang tua, misalnya nih lahir anaknya bentuknya tak ada apa-apa, jadi kalau sama dia dibuang di tong sampah tak dosa, karena tak wajib. Tapi kan kejam betul itu. Insya Allah tak ada orang tua yang kayak gitu. Tentu tidak ada insya Allah. Kalau orang tuanya betul-betul orang baik, tak mungkin. Tentu tidak mungkin dilakukan seperti itu. Memang tidak wajib, tapi ada dua yang sunnah. Apa yang sunnah? Di fa fihi lam yajib syai'un wa satrun, satir, ditutupi, dikafani. Ada hukumnya sunnah. Kemudian disunnahkan untuk dikuburkan. Dan yang termasuk disunnahkan kalau bayi lahir kemudian dia meninggal, disunnahkan kasih nama. Disunnahkan kasih nama. Kalau dia laki-laki ya kasih nama laki-laki. Kalau perempuan kasih nama perempuan. Kalau tak jelas kelaminnya tak ada bentuknya, laki-laki apa perempuan, kasih nama yang bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Paham? Kalau ada kemaluan laki-laki kasih nama laki-laki. Kalau ada kemaluan perempuan kasih nama perempuan. Kalau tak nampak kemaluannya laki-laki atau perempuan, kasih nama yang bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Contoh nama yang bisa untuk laki-laki sama perempuan, Nur. Nur ada sini? Ada tak? Di mana ada? Dari mana yang tahu? Hah? Nama Nur bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Arti? Paham ya? Nah, kalau bayi seperti itu. Kemudian faslun. Ya. Sekarang bab yang baru lagi. Orang kan sudah kita tahu apa saja yang menyebabkan seseorang itu harus mandi wajib. Nah, sekarang mandi wajib itu apa rukun-rukunnya? Tentu. Kalau rukun wudu kan 6. Kalau ini cuma 2. Ini cuma 2. Apa yang pertama? Ini furudul ghusli, rukun-rukun ghusl, rukun-rukunnya mandi wajib itu ada itsnan. Ada 2. Apa yang pertama? An-niyatu. Niat harus. Niat hukumnya wajib. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i mentafsirkan hadis innamal a'malu binniyat, artinya innama sihhatu a'mali binniyat. Innamal a'malu binniyat artinya innama sihhatul sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu dengan niat. Maka orang ketika mandi wajib itu harus ada niatnya. Karena telah ana bahas kemarin apa fungsinya niat itu, kenapa mandi wajib itu harus niat. Karena di antara faedahnya niat tamyiz bainal ibadah wal adah. Itu diantara faedahnya nih. Nama mayyaza yumayyizu, untuk membedakan bainal adah, di antara kebiasaan dan suatu ibadah. Kita mandi pagi dengan mandi janabah tak ada bedanya. Sama kan betulnya? Sama-sama basahkan rambut, sama-sama nyiram, sama-sama mengenakan semua anggota tubuh. Untuk membedakan mana ibadah, mana mandi wajib, mana mandi biasa, maka cara membedakannya dengan niat. Niat itulah yang membedakan. Makanya di antara faedah niat tamyiz bainal 'ada wal ibadah, untuk membedakan yang namanya kebiasaan dengan yang namanya ibadah. Tapi ulama
orang-orang terdahulu, orang-orang salaf itu, mereka hatta sesuatu yang ada, sesuatu yang kebiasaan, sesuatu yang mubah, tetap mereka jadikan ibadah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diniatkan. Karena mereka tahu Allah itu berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya makhluk Allah ciptakan manusia dan jin, tujuannya untuk memperbanyak ibadah. Makanya mereka berlomba-lomba. Ulama-ulama terdahulu mereka berlomba-lomba menjadikan suatu adah, sesuatu yang mubah, sesuatu kebiasaan dijadikan ibadah. Bagaimana caranya? Bin niyah. Dengan cara niat. Mandi pagi mubah. Siapa bilang mandi pagi itu wajib? Ada enggak orang mengatakan ente tak mandi pagi ya haram, ente masuk neraka jahanam ente? Mana ada? Tak, mandi itu hukumnya mubah. Makan juga sama. Ente mau makan enggak dosa. Mubah. Perkara yang mubah. Tapi sama ulama mereka saking semangatnya untuk memperbanyak, berlomba-lomba untuk ibadah, maka mereka itu menjadikan sesuatu yang ada, suatu kebiasaan menjadi ibadah. Diniatkan ketika mandi pagi. Mulai besok coba diamalkan. Mulai besok ketika mandi pagi, Allah, ana niat mandi pagi ini, mudah-mudahan ana dengan mandi pagi ketika di kelas ana belajar, ana tak tidur. Bagus dan niat itu? Bagus. Karena kalau kita lihat pagi-pagi itu jam pertama Ustaz ngajar, dia di belakang dah khusyuk. Baru jam pertama. Udah gini. Tenang, tak ada suara. Maka niatkan mandi pagi itu mudah-mudahan. Anak ketika belajar, anak tak ngantuk. Ketika makan diniatkan, anak mudah-mudahan ketika dengan anak makan pagi ini, nanti anak tuh ketika belajar semangat, tidak lemah, tidak letoy, misalnya. Maka mandinya kau yang asalnya mubah menjadi ibadah. Fahim? Makanya berkata Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, beliau mengatakan kullul mubahat idza nawa biha ibadah sharat ibadah. Kullul mubahat, setiap perkara yang mubah apapun itu. Kullul mubahat, kata beliau, setiap perkara yang mubah idza nawa biha ibadah sharat ibadah. Kalau diniatkan ibadah maka menjadi ibadah. Sama dengan yang dikatakan dalam kitab Safwatuz Zubat, idza nawa bi aqlihi quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Idza nawa bi aqlihi quwa, kalau ada orang makan niatnya supaya kuat beribadah, paham tuh? Kuat taat kepada Allah, maka apa? Akan mendapatkan apa yang dia niati. Paham tuh? Kalau misalnya repot, misalnya niat makan tuh harus niatnya banyak, maka antum bisa ringkas niat itu. Yang niat itu banyak bisa diringkas. Seperti apa? Nah, kalau ente kalau makan bareng-bareng ramai-ramai sama teman ente pakai satu nampan misalnya. Kalau ente niat, ana niat makan untuk biar kuat ibadah ana niat makan biar tak lemah. Ente selesai niat, habis dah satu nampan itu. Habis dah. Habis. Ini kelas berat semua ini yang makan. Nah, jadi macam mana? Ringkaskan niat. Kau ringkaskan. Jadi mana? Nawaitul aqla kama nawa bihi as-salafus salihun. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kau. Ya, maka semua niat orang soleh itu kau dapat semuanya. Itu nawaitul aqla kama nawa bihi as-salafus salihun. Ana niat makan, niat ana seperti niatnya orang-orang soleh zaman dahulu. Berapa ribu niat mereka tuh, maka cukup masuk dengan satu niat. Dengan satu nih, ya, ketika mandi nawaitul ghusla. Misal yang antri banyak ngedor-ngedor, nawaitul ghusla kama nawa bihi as-salafus salihun, dalam hati. Jangan dalam WC, dalam hati. Niatkan seperti itu. Maka perkara yang mubah bisa menjadi ibadah. Maka di sini kemudian di antara faedah niyah juga adalah yang kedua, tamyiz baina rutbatil ibadah. Untuk membedakan di antara derajat suatu ibadah. Kita mandi itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Maka dari mana kita bisa membedakan hada mandi wajib, hada mandi sunnah? Maka kita bisa membedakan dengan cara niat. Tamyiz baina rutbatil ibadah. Mana rutbah? Darajatil ibadah. Derajat ibadah. Hada derajat ibadah sunnah, hada derajat ibadah wajib. Misalnya sholat asar kan 4 rakaat.
Qabliyatul asr itu juga sunnahnya 4 rakaat. Makanya kalau kita kan tidak dapat, Nabi tidak dapat, Rasulullah kita tidak dapat. Tapi kita berharap mau mendapatkan daripada doanya Nabi. Kita punya orang tua, bisa mendapatkan doa orang tua, kita datangi. Tapi kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi, bagaimana caranya? Kita tidak mendapatkan Nabi. Ada doa Nabi adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimahullahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Kata Nabi, semoga Allah rahimahullahu, semoga Allah merahmati siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka setiap orang yang melakukan sholat 4 rakaat sunnah sebelum asar, maka dia telah mendapatkan doa Nabi. Maka kita nih gampang ini. Kita ingin mendapatkan doa Nabi gampang. Mendapatkan doanya Nabi dengan cara kita melakukan sholat asar 4 rakaat, melakukan qabliyatul asr 4 rakaat. Kalau lupa misalnya, atau ente masuk masjid tidak sempat sholat 4 rakaat sebelum asar. Kau lihat apa? Ternyata di masjid itu sudah sholat asar. Maka engkau lakukan sholat asar berjamaah. Setelah itu, setelah sholat asar, engkau lakukan qabliyatul asr. Boleh apa tidak boleh itu? Qabliyah apa ba'diyah itu? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Karena sholat qabliyah itu waktunya sama dengan waktunya sholat wajib. Sama dengan waktunya sholat wajib. Engkau sholat asar, masuk ke masjid, sudah sholat asar berjamaah. Kau ikut sholat asar. Setelah sholat asar, maka antum sholat usolli qabliyatal asri 4 rakaat. Kau ikutin. Dianggap qadha apa ada? Dianggap adaan. Kenapa? Karena waktu qabliyah masuknya sama dengan waktu wajib, keluarnya sama dengan waktu wajib. Paham? Masuknya sama dengan waktu wajib, keluarnya sama dengan waktu wajib. Selama habis sholat asar masih ada waktu asar, maka ketika itu juga masih sunnah untuk melakukan qabliyatul asr. Dan sholat-sholat yang lain seperti itu. Engkau masuk masjid, ternyata imamnya sudah takbir sholat maghrib, maka engkau takbir sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, apa yang kau lakukan? Sholat qabliyatul maghrib, kemudian setelah salam bangun lagi sholat ba'diyatul maghrib. Itu qabliyah. Qabliyah waktu masuknya sebelum, waktu masuknya sama dengan waktu wajib, keluarnya sama dengan waktu wajib. Kalau ba'diyah, waktu masuknya ba'diyah setelah engkau melakukan sholat wajib, dan sebelum keluarnya waktu wajib. Ngerti? Ngerti ini? Paham? Ya, jadi kalau habis asar antum masih belum dapat qabliyatul asr karena di masjid sudah sholat, atau antum lupa, tidak apa-apa. Karena antum ingin semangat untuk mendapatkan doanya Nabi, maka sholatlah qabliyatul asr hatta ba'dal asr. Kalau lupa, habis keluar waktunya. Ente misalnya tadi malam sholat witir, lupa. Lupa. Ngapa? Karena orang tua dah nunggu depan dah. Nanti ke sana cepat-cepat. Kapan ingatnya? Besok pagi. Besok pagi. Sunnah qadha apa tidak sunnah qadha? Disunahkan qadha enggak? Ente sholat witir lupa tadi malam. Apakah disunahkan qadha? Naam. Disunahkan qadha. Hanya jelaskan. Sholat sunnah yang disunahkan qadha itu apa? Ini. Jadi sholat sunnah itu kan ada macam-macamnya. Ada tiga macam. Ada sholat sunnah yang dia itu zatu waktin, memiliki waktu. Namanya zatu waktin, memiliki waktu. Sholat sunnah apa yang memiliki waktu itu? Witir ada waktunya enggak? Ada kan? Sholat isya ada waktunya enggak? Qabliyatul isya, ba'diyatul isya ada waktunya enggak? Ada waktunya. Itu namanya sholat zatu waktin. Ngerti? Sholat sunnah yang memiliki waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang zatu sabab, yang memiliki sebab. Yang memiliki sebab. Engkau lakukan karena ada sebab. Ini ada dua. Zatu sabab itu ada dua. Ada yang bagi tiga, kita ikut yang dua. Apa yang zatu sabab? Ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir.
Sebabnya, ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya terakhir. Sebab yang dulu bagaimana? Ada sholat sunnah yang sebabnya dulu baru antum sholat. Sholat tahiyatul masjid. Itu sebabnya duluan apa terakhir? Sebabnya duluan. Kapan antum sholat tahiyatul masjid itu? Ada waktunya? Tidak ada. Akan tapi engkau lakukan sholat tahiyatul masjid karena sebab engkau masuk masjid. Engkau itu masuk masjid setelah itu sholat, atau sebelum masuk masjid engkau sholat. Anak mau masuk masjid nih, anak sholat di kamar, sholat tahiyatul masjid. Sana? Atau udah masuk masjid, sebabnya dulu, masuk dulu, baru sholat. Mana yang betul ini? Sebabnya dulu. Ini namanya sholat sunnah yang datu sabab, sababnya mutakad kedim, sababnya terlebih dahulu. Ngerti? Ada sabab mutaakhir. Engkau sholat dulu baru datang sebabnya. Engkau sholat dulu baru datang sebabnya. Misalnya engkau ditawarkan ini, ada dua perempuan, fulanah sama fulanah. Fulanah sama fulanah. Engkau lakukan sholat istikharah. Apa tujuan istikharah? Tujuannya untuk mencari yang terbaik di antara yang baik. Itu istikharah, mencari yang terbaik di antara yang baik. Baru engkau lakukan istikharah. Tapi kalau ada dua perempuan, satunya anak pondok pakai kerudung, pakai cadar, satunya sebelahnya antingnya kelebihan, di sini pakai anting, sini pakai anting. Paham? Kalau seperti ini mau istikharah ini? Enggak, apa mau istikharah? Ambil yang pakai cadar, ambil. Paham tuh? Kalau sudah seperti itu baru, karena tujuan istikharah itu mencari yang terbaik di antara yang baik. Paham? Maka kalau engkau misalnya nih, sholat istikharah itu termasuk yang sebab mutaqaddim apa mutaakhir? Anak tanya. Kalau ditawarkan dua orang, ente pilih yang mana? Ente pilih dulu satu, anak pilih ini, anak mau kawin sama ini. Udah kawin, udah akad, baru sholat istikharah. Apa sholat istikharah dulu, baru nanti kau pilih salah satu di antara dua. Ambil dua-duanya dulu. Ya, satu aja. Satu. Sholat dulu baru engkau ini. Berarti sebabnya itu. Sebabnya mutaakhir. Itu namanya sholat jatuh sabab. Yang terakhir nafilah mutlaqah. Apa sholat sunnah mutlak ini? Sholat sunnah yang tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Boleh kau lakukan. Misalnya engkau habis sholat isya, udah sholat ba'datul isya, kemudian antum sholat usolli Allahu Akbar. Itu sholat apa namanya? Nafilah mutlaqah. Nafilah mutlak. Bukan karena sebab, bukan karena waktu. Boleh kau lakukan kapanpun. Paham tuh? Maka di antara yang tiga ini, kalau ditinggalkan, yang disunnah diqadha itu mana? Paham tuh? Tiga ini, apakah semua disunnahkan diqadha? Enggak. Paham tuh? Makanya dalam kitab Safwatul Zubat disebutkan kaidahnya wafa'itun nafli muaqqatin dubi qada'uhu lafa'itun dasababi. Yang disunnahkan di qadha itu wafa'itun nafli, salat sunnah yang ditinggalkan. Itu yang disunnahkan di qadha apa? Wafa'itun nafli muaqqat, yang ada waktunya. Paham? Wafa'itun nafli muaqqatin dubi, salat sunnah yang ditinggalkan, yang kalau salat sunnah itu muaqqat ada waktunya, undubi disunnahkan. Apa qada'uhu? Untuk diqadha. Anak tanya, salat witir ada waktunya enggak? Ada waktunya. Kalau kau tinggalkan sengaja atau tak sengaja, besoknya kau ingat, sunnah untuk diqadha. Paham? Salat duha ada waktunya enggak? Ada waktunya. Kalau engkau lupa, habis maghrib kau ingat, ya Allah tadi pagi anda enggak salat duha. Apalagi sekarang udah akhir-akhir bulan nih. Misalnya nih, kiriman tak lancar nih, lupa anak salat duha. Kau qadha salat duha. Sunnah. Yang tidak sunnah lafa'itun dasababi. Kalau sholat sunnah karena sebab, maka tidak disunnahkan untuk diqadha. Engkau habis masuk masjid, kemudian duduk, balik ke kamar, ya Allah, anak tadi tidak sholat tahiyatul masjid. Sunnah qadha? Enggak. Tidak disunnahkan untuk diqadha. Karena apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang dzatu sabab, yang dilakukan karena sebab. Maka yang disunnahkan cuma satu saja.
Sholat sunnah yang memiliki waktu qabliyah, ba'diyah itu ada waktunya. Kalau ditinggalkan disunnahkan untuk diqodha. Paham itu? Ingat? Maka di sini orang wajib di antara yang rukunnya seseorang mandi itu adalah niat. Maka niat ini terserah. Boleh antum mengatakan nawaitu. Orang misalnya dia harus selesai dari haid, selesai dari melahirkan, atau janabah junub dia, atau karena sebab khurujul mani, keluar maninya, karena sebab tidur misalnya, bangun keluar maninya. Maka ketika mandi itu niat bagaimana? Mau niat bagaimanapun boleh. Paham tuh? Maka yang tidak boleh di antara niat itu cuma dua saja, tidak boleh. Apa niat tidak boleh mandi wajib itu? Yang tidak boleh pertama nawaitul ghusla, itu tidak boleh. Kalau cuma niat ana niat mandi gitu saja. Betul. Ketika ngambil air nawaitul ghusla. Apakah sah niat mandinya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kalau cuma niat ghusul saja, niat mandi saja, mandi itu ada ibadah, ada kebiasaan. Makanya kalau niat nawaitul ghusla al-wajib sah. Antum atau nawaitu fardhul ghusli sah. Antum sah. Tapi kalau cuma niat nawaitul ghusla tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ghusul itu, mandi itu kadang ibadah, kadang ada. Kadang ibadah, kadang kebiasaan. Makanya dibedakan. Dengan cara bagaimana? Nawaitu fardhul ghusla, ana niat mandi wajib. Atau niat nawaitu al-ghusla al-mafrudh, ana niat mandi yang diwajibkan. Sah. Itu yang pertama. Paham? Yang tidak sah itu kalau niat nawaitul ghusla, niat mandi saja tidak sah. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua kalau niat nawaitu taharah. Nawaitu taharah. Kalau cuma niat nawaitu taharah tidak sah. Kenapa? At-taharah lughatan an-nadhafah. Taharah itu lughatan Allah. Berarti kalau niat nawaitu taharah artinya ana niat bersih-bersih. Niat bersih. Mana yang wajib? Kan tidak ada. Tidak ada. Maka dua niat ini tidak sah. Tapi kalau antum niat seperti ini, nawaitu raf'il hadas. Sah benar sah. Nawaitu raf'il hadas tanpa menyebutkan hadas yang besar atau hadas yang kecil, maka hukumnya sah. Terus lari kemana itu? Nanti kata ulama dikembalikan kepada niat asalnya dia. Kalau dia niat mandi wajib, maka al-hadas itu kembali ke hadasul akbar. Paham? Ngerti? Atau misalnya karena sebab dia junub, dia niat nawaitu raf'al janabah. Sah. Boleh. Tidak harus bahasa Arab itu. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ngerti? Atau niat dengan sesuatu yang membolehkan. Dengan mandi wajib itu sholat. Misalnya kalau ana mengatakan nawaitu listibahati sholat, ana niat mandi ini tujuannya supaya ana boleh sholat. Sah apa tidak sah? Sah. Karena sholat butuh taharah. Nawaitul ghusla listibahati qiraatil Quran. Istibahati qiraatil Quran. Karena bagi orang yang junub tidak boleh baca Quran. Tidak boleh baca Quran. Paham? Atau nawaitul ghusla li raf'il haid, boleh. Li raf'il hadas nifas, boleh. Yang penting tidak boleh tadi cuma dua tadi. Niat ghusul tidak boleh, nawaitul ghusla, ana niat mandi saja tidak sah. Atau nawaitu taharah saja, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau niat nawaitu taharah lis shalah, boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, boleh. Boleh. Paham? Maka yang pertama, bagi seseorang itu hendaknya dia ketika mandi harus mandinya tersebut menggunakan niat. Paham? Ngerti? Dan yang namanya niat itu jangan lupa harus berbarengan dengan awal basuhan. Maka antum ketika ngambil air, maka kapan niatnya itu? Kan kalau mandi wajib tidak harus tertib itu, tidak ada. Kan tidak ada tertib sini. Ada tertib syaratnya? Tidak ada. Berarti kalau kau mandi wajib, kau siram sebelah mana pun boleh, terserah. Kau boleh siram dari atas dulu, berarti niatnya dari
Sini, pentuk. Kau boleh siram dari kau punya badan, duluan tak apa-apa. Kau siram dari kaki kau dulu, tak apa-apa. Yang penting ketika siraman itu harus berbarengan dengan niat. Tapi tetap yang sunnah itu siram dari kepala. Sunnah itu siram dari kepala. Kemudian kau siram dari bagian depan tubuh kita, bagian depan sini siram. Paham? Habis itu siram bagian belakang. Ini 3 kali. Habis itu siram bagian depan yang sebelah sini. Kemudian yang belakang, kemudian sisanya. Karena sebab tidak wajib tartib yang namanya mandi wajib ini. Makanya antum kalau ada istilahnya bak besar nih kolam renang misalnya, atau di sungai, Kalau wudu dalam keadaan nyelam boleh enggak? Boleh. Tapi niatnya harus ketika tubuhnya kita itu sudah masuk dalam air. Kalau wudu, maka kalau kau masuk ke sungai, jangan baru kau masukkan kaki nawaitu raf'il hadas al-asghar misalnya. Terangkat hadasnya? Enggak. Karena wudu itu wajib tartib. Tapi kalau udah tenggelam masuk ke dalam semua, udah masuk nawaitu raf'il hadas. Kau loncat dari pagar yang di Barau Sungai Kapuas tuh. Praktek fikih nanti tak ampun. Ya. Misalnya mau salat Jumat nih, kau udah mandi sunnah, pingin wudu, macam mana caranya? Praktek yang di fikih. Loncat di pagar, tapi lihat di bawah tuh ada tunggul enggak? Kau lihat. Ya, enggak tawakal, tak ada salah tawakal tuh. Yakinkan dulu. Ayo. Udah loncat, udah yakin tubuh masuk ke air semua, kau niatkan nawaitu raf'il hadas. Kau bangun, kau timbul pala engkau dalam keadaan berwudu. Tapi ingat ya, harus masuk semua. Udah tenggelam baru niat. Baru nih. Arti? Tapi kalau mandi wajib dah harus semuanya tenggelam dah. Dari kaki tak mampu. Ya, kau masukkan kaki nawaitu raf'il hadasil akbar. Maka yang kaki itu terangkat hadasnya. Tak apa-apa. Terus nyelam sampai ke atas. Dan itu timbul. Maka engkau sudah terangkat hadas akbar. Ngerti? Ngapa itu kalau wudu itu harus tenggelam dulu? Kalau mandi wajib tidak tenggelam. Karena wudu wajib tartib. Karena wajah dulu kalau wudu itu. Tapi kalau mandi wajib kan sebelah mana aja boleh. Makanya ketika engkau masukkan tangan kau misalnya, nawaitu raf'il hadasil akbar. Maka ini yang terangkat. Terus nyusul baru nyelam. Tentu. Arti hatta bab kamar mandi tidak apa-apa. Kau malas mau nyiram-nyiram, masuk ya. Masuk ya dalam. Sudah tenggelam, nawaitu raf'il hadasil akbar. Dah selesai dah ambil anduk dah. Malas mandi. Malas mandi. Akhir. Maka itu. Yang kedua. Apa yang kedua? Rukun yang kedua, ta'mimul badan bil ma'. Mana ta'mim? Meratakan al-badan, anggota tubuh, semuanya. Meratakan anggota tubuh bil ma'i dengan air. Paham tu? Maka kulit, yang namanya rambut kepala nih, ini harus kena rambut sama kulit kepala, itu harus kena. Makanya kalau ada orang misalnya, ini kalau laki-laki tak ada, kalau perempuan misalnya, kalau perempuan dia kan suka kepang rambut, biasa dikepang-kepang sama dia tu. Nanti masa berkepang? Kan enggak laki-laki. Kalau perempuan misalnya, ya dia berkepang-kepang rambut. Tak taunya keluar darah, istilahnya dia keluar mani misalnya, ihtilam mimpi tadi malam. Maka kalau kepangnya masih ada, kalau disiram tak masuk air, maka wajib untuk dilepas kepangnya. Wajib untuk dilepas kepang dilepas, disiram. Ngerti? Paham? Tapi kalau misalnya ada orang rambutnya itu betul-betul padat, memang diciptakan kayak gitu. Kayak orang Afrika tuh, padat betul. Betul padat. Dia tuh udah ngambil air dan disiram dah, tapi tetap tak masuk. Tetap tak masuk. Karena lihat orang Afrika. Orang Afrika kalau kita kan di Yaman itu, di Rubat Tarim, di Tarim itu, hiburannya kita hari Kamis tuh, setiap akhir bulan itu berenang. Iya, ada kolam renang.
pondok nyewakan kolam renang. Tapi jangan kau bayangkan perempuan-perempuan, nggak ada. Semua laki-laki, semua gitu. Semua gitu. Anak kalau ngeliat orang Afrika tuh mandi, dia nyelam, dia angkat kepalanya, tak basah rambutnya. Ya, tak basah. Anak heran, ya sampai anak lihat kepala sini. Anak gini kan. Tak masuk saking padatnya rambut itu, lingkar-lingkar. Itu macam mana tuh? Masa harus dibotak? Kalau habis junub botak deh, tak ada tumbuh rambut. Maka kalau memang aslinya diciptakan seperti itu, tidak apa-apa. Maka yang wajib itu hanya zahirnya saja, siram gitu. Tidak masuk ke dalam, tidak apa-apa. Itu kan dibotak bisa. Dibotak itu dianggap masyaqqah. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. La yukallifullah illa wus'aha. Tentu. Maka bagaimana? Kalau memang asli seperti itu, tidak bisa memang. Saking padatnya rambut tidak nyampe ke air tersebut ke kulit kepalanya, maka yang wajib hanya yang zahir saja, yang tampak saja. Tentu. Tapi kalau Indonesia tidak ada rambut kayak gitu. Tentu. Kalau dikepak harus dilepas, karena air itu harus masuk ke kulit kepala. Tentu. Terus kalau misalnya ada orang jenggotnya tebal atau jambangnya tebal, kalau dalam wudhu kan cuma di dasarnya ya, kayak itu di sini kan ya. Tapi kalau dalam mandi wajib harus air tersebut masuk ke dalam jambang-jambang, ke kulit daripada jenggot itu. Ngapa dibedakan wudhu sama mandi? Kalau wudhu itu lebih diringankan, lebih digampangkan, karena wudhu itu mutakarrir, sering berulang-ulang. Paling tidak orang berwudhu itu setiap hari 5 kali. Kalau wajib untuk memasukkan air ke dalam sini, kasihan dia. Setiap wudhu gini-gini deh. Kasihan tak? Kasihan. Tentu. Makanya dalam syariat digampangkan. Jadi bagaimana? Yang wajib itu hanya zahir. Tapi kalau mandi wajib harus masuk air. Tentu. Tak ada urusan mau rambutnya tebal ke jenggotnya tipis ke tebal, tak ada urusan. Wajib untuk dimasukkan air sampai ke kulit-kulit itu. Ngapa? Karena sebab mandi wajib itu jarang. Masa ada orang mandi wajib 1 hari 5 kali? Ada? Tak ada. Paling 1 minggu sekali. Tentu. Maka karena sebab jarang, itulah mandi wajib itu air harus masuk ke dalam. Betul? Ngerti? Sekarang dari wajah ini kan wajib ini. Mana lagi yang wajib? Nih, kuping nih yang ini as-simah. Simah namanya bahasa Arabnya simah. Ini yang zahir nih wajib. Kalau masukkan air ke dalam tidak wajib. Ya, yang tampak ya nih. Ini wajib untuk dibasuh. Hidung nih wajib dibasuh. Kemudian wajib tidak masukkan air ke dalam sini, tidak wajib. Karena dihukumi batin, bukan zahir. Ini yang batin. Maka cukup yang zahir. Kalau misalnya hidungnya ini luka, diganti pakai emas. Diganti pakai emas. Emas itu dihukumi zahir apa enggak? Dihukumi zahir. Maka yang hidung yang ganti emas tuh wajib dibasuh karena dia pengganti zahir. Pengganti zahir. Boleh orang pakai emas di hidungnya? Boleh. Boleh. Karena sebab di zaman Nabi ada sahabat tuh dia tuh luka kena pedang dalam perang, akhirnya dia pakai besi. Bekarat sakit, akhirnya diganti pakai emas. Dipakai emas, tak apa-apa. Cuman tak aman kalau jalan tuh. Diincar sama maling. Ya, kan kalau dia pajang emas sini, timbul sini, kan ngajak kelahi itu. Ya, ngajak kelahi. Sombong orang nih. Ya, hidung nih kasih itu. Ngerti? Kalau boleh, tak apa-apa. Begitu juga di dalam Islam tuh boleh laki-laki pakai emas kalau unmulah. Ini unmulah namanya. Kalau unmulahnya ruas jarinya terpotong, maka diganti dengan emas. Tak apa. Karena kalau pakai besi bekarat, maka pakai emas. Tak apa, boleh. Bagi laki-laki boleh. Tapi itulah manggil maling. Kau tidur tak tenang, kau sholat dipotong tangan. Biasa ya. Biasa. Arti? Nah ini semua. Di antara yang dihukumi wajib, di antara yang dihukumi zahir, ra'sul hasafah. Hasafah helm kita tuh, itu dihukumi zahir.
dihukumi zahir. Jadi kalau ada orang habis balik dia, kemudian dia mimpi janabah, maka bagaimana? Kepalanya itu dihukumi zahir. Jadi bagaimana? Buka kulit tu, siram air ke dalam. Kok mandi wajib? Kenapa dihukumi zahir? Karena dituntut untuk dihilangkan. Khitan itu kan hukumnya wajib. Paham tu? Khitan indal Imam Syafi'i sunat, itu hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib, makanya kepala kita tu, helm kita tu dihukumi zahir. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Mana helm aku, jangan. Ya, yang penting helm kau tu dihukumi zahir. Karena dihukumi zahir, maka wajib untuk dibasuh. Kalau seandainya ketutup, harus kau buka, kau siram air itu. Paham? Kalau ada orang meninggal, ternyata ketika dimandikan ketahuan dia belum sunat. Misalnya dia belum sunat. Anak yang ketawa nih curiga, jangan-jangan ya belum sunat. Wajib tak dibasuh, dimandikan tuh wajib. Kalau misalnya ketika hendak dibasuh ternyata kulitnya tuh mengeras, tak bisa dibuka, macam mana tuh? Masa dipotong? Masa sunat waktu itu? Kata Al-Imam Romli, beliau memfatwakan bahwa kalau seperti itu jangan disolati. Langsung kubur ya. Langsung kubur. Karena masih ada najasahnya. Masih ada najisnya di dalam kemaluannya. Tapi yang dipakai kebanyakan ulama itu adalah perkataan Al-Imam Ibnu Hajar. Masalah ini bisa antum lihat di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Maka indal Imam Ibn Hajar, menurut Al-Imam Ibn Hajar, tetap dimandikan seperti biasa. Nanti kemaluan yang tak bisa dibasuh tu, helm yang tak bisa dibasuh tu, macam mana caranya? Ditayamumkan. Digantikan dengan tayamum. Sama dengan anggota tubuh kita, misalnya ada lukanya, kita mandi wajib nih. Ternyata ada luka di badan kita ini, tidak bisa kena air, maka bagaimana? Kan tayamum untuk ini. Kita mandi basuh semuanya. Yang luka ni kita tayamum. Habis itu kita solat. Boleh? Maka mayit itu kata Imam Ibn Hajar diperlakukan seperti itu. Jadi dimandikan seperti biasa semuanya yang bisa dibasuh. Untuk ra'sud zakarnya, hasyafahnya itu ditayamumi. Kemudian disolati. Untuk apa? Sitran lil mayit, untuk menutupi aibnya mayit. Karena orang tu umumnya fudul dia. Antum bayangkan, ada orang satu kampung, misalnya satu kampung tu ada orang meninggal tak disolati. Heboh nak tu? Apa ni orang? Apa tak disolati ni? Kan curiga orang. Lama-lama terbuka ada aibnya. Terbuka, oh rupanya dia tak solat tu, belum sunat. Kasihan yang malu tu siapa? Anak-anaknya. Apalagi kena anak pondok, bapak kau tak sunat waktu itu. Itu aib apa benda aib itu? Aib, memalukan itu. Makanya kata Imam Ibn Hajar, tayamumkan. Apa tujuannya? Sitron lil mayit, untuk menutupi aibnya mayit. Karena sifat manusia itu umumnya fudul, dia ingin tahu. Ini nih, itu yang kayak gini nih. Kalau misalnya ada mobil lewat, semua udah ke sana. Kan fudul itu. Fudul. Ngerti? Itu sifat manusia. Jangan jauh-jauh gitu ya. Betul. Misalnya ada apa yang jatuh, cicak jatuh, semua ke sini. Ustaznya lupa. Ada sifat fudul. Apalagi orang kampung yang ada tahu, oh ini tak solat, ngapa tak disolati, ngapa? Semua ngomong. Akhirnya ada yang buka satu, tak sunat dia. Malu tak? Betul. Anak-anaknya, keturunannya malu. Kau ditanya, kau anak siapa? Aku anak fulan. Tinggal di mana? Oh, bapak kau dulu yang tak sunat dia. Sedih. Untuk menutupi auratnya mayit, kata Al-Imam Ibn Hajar, dimandikan seperti biasa. Anggota tubuh tadi yang tak bisa kena air karena sebab beku misalnya udah keras, maka tayamumin, kemudian disolati seperti
Biasa tujuannya untuk menutupi aurat mayit. Arti aurat mayit aibnya mayit. Allahu ta'ala a'lam bissawab.